Shalom, damai di hati. Senang banget hari ini kembali bisa menyapa Bapak Ibu terkasih. Mari membawa setiap hati jiwa kita untuk terus hidup mengasihi Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Nya siang dan malam, ku pegang perintah-Nya dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, hati kami Tuhan rindu menghormati dan menyenangkan. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup ini untuk Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Siapa yang rindu kita senangkan hati Tuhan Yesus dan sama-sama kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, mengasihi sesama lebih sungguh lagi, Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Mengasihi lebih sungguh sebagai tanda hidup yang baru. Mengasihi sesama sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi
mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak Ibu sekalian, masing-masing kita menguji hati kita lebih dahulu. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Mengasihi sungguh-sungguh. Mengasihi sungguh-sungguh. Tuhan, daripadamu kami belajar kasih yang sejati. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi, ingat kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap manusia. Firman Tuhan memberikan pengampunan, hidup yang baru. Firman Tuhan membawa kesembuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Bible pastinya. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hidup, firman yang hidup, yang berkuasa, yang mengasihi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ayat-ayatnya Lukas pasal 1 ayat 37 serta Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Mari saat ini Pastor akan membacakan satu nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini, ya kalau tadi Pastor ada sebut 2 ayat dari Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, serta bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu terambil dari Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Hari ini Pastor akan membacakan satu nats firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Itu tertera di perikop nats ayat bacaan ini serta menjadi judul perenungan kita hari ini.
1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18. Kasih terhadap saudara atau sesama sebagai tanda hidup baru. Firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi ketika seseorang menjadi jahat, maka dia tidak bisa mengasihi. Termasuk bagaimana contoh Kain membunuh Habel, padahal saudara loh. Tetapi karena Kain menjadi jahat, ya, bisa karena iri dengki, karena persembahannya tidak diterima, sementara persembahan Habel itu diterima. Bicara juga soal pelayanan, mungkin pelayanan Kain kurang berkenan sehingga tidak diberkati, sementara pelayanan daripada Habel berkenan sehingga diberkati. Atau mungkin contoh-contoh lain yang mana kita bisa mendapat rema dari pembacaan ayat ini. Mengapa Kain membunuh Habel? Karena persembahan Kain itu tidak diterima, hatinya jahat. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia secara umum, secara khusus kita sebagai orang Kristen, jangan sampai kita menjadi orang jahat. Itulah sebabnya pentingnya kita ada persekutuan doa, baik secara pribadi dengan Tuhan maupun juga lewat live streaming ataupun persekutuan doa ataupun ibadah kebaktian. Bapak Ibu terus dirawat itu supaya kita bisa juga senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Kita ini introspeksi diri. Jadi kita berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, itu juga adalah ruangan di mana Tuhan mendidik hati kita. Jangan sampai jahat, jangankan jahat, hati sombong saja itu jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Mata sinis saja itu jangan sampai ada di dalam wajah kita, saudara-saudara. Ya, jadi ayat 2 kita dapat berkat. Jangan sampai kita ini saudara tetapi jahat. Jangan menjadi saudara yang jahat. Itu peringatan Tuhan. Justru Tuhan mau kita menjadi saudara yang mengasihi sesama. Kan dicontohkan tadi jelas bagaimana Kain yang tanda kutip adalah saudaranya Habel sendiri, yang harusnya saudara itu mengayomi, melindungi, menjagai, tetapi Bapak Ibu sekalian justru dia malah membunuhnya. Mungkin hari ini kita tidak membunuh secara jasmani, secara fisik, tetapi barangkali kita bisa membunuh karakter saudara kita yang lain. Jadi renungan ini sebetulnya sangat-sangat luas dan memberkati, tetapi apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi sebuah perenungan singkat bagi Bapak Ibu terkasih. Kita maju sekarang ayat 13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Betul sekali bahwa kita harus saling mengasihi. Bahkan kalau kita membaca lebih jauh atau kita merenungkan lebih dalam firman Tuhan, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus mengasihi. Harus mengasihi. Termasuk musuh-musuh kita, kita harus mengasihi. Jadi jangankan kepada sesama kita, saudara seiman, sesama manusia, orang yang jahat kepada kita, atau sekalipun disebut musuh-musuh, kita harus mengasihi.
Inilah ajaran Kristen yang diajarkan oleh Bible, kitab suci, Injil Yesus Kristus. Hidup mengasihi adalah satu tanda hidup baru. Apakah Bapak Ibu sudah hidup baru dalam Yesus? Sudah. Mari kita uji hati kita. Apakah kita sudah punya kasih? Apakah kita sudah menghidupi kasih? Apakah kita sudah mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita, atau barangkali kepada orang-orang yang menjahatin kita? Sebab barang siapa yang hidup di dalam kasih, sesungguhnya ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya dia sudah tidak lagi di dalam kegelapan. Dia sudah hidup pada terang Kristus. Kristus hidup dalam dia. Dia sungguh-sungguh sudah hidup bersama Kristus. Terang itu sudah bercahaya. Engkau adalah terang karena Kristus yang bercahaya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ayat ke-14. Kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Sekarang kita maju ayat yang ke-15. Jadi ayat 14 sudah kita diingatkan lewat pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Berarti dia tetap hatinya di dalam kegelapan. Berarti sesungguhnya dia belum hidup di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, Tuhan Yesus adalah kasih, Tuhan Yesus adalah terang yang ajaib. Jadi saudara-saudara, kembali Pastor ulangi ayat 14 bagian B. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Sebab setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jangan sampai kita menjadi seorang pembunuh. Apabila kita masih menyimpan kebencian kepada orang lain, saudara-saudara kita, sesama kita, dan kita tidak bisa mengampuni, kita adalah seorang pembunuh manusia. Itu tercatat ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kalau pastor ini bertanya, siapa di sini pernah membunuh manusia? Mungkin tidak ada yang angkat tangan. Tetapi kalau pastor ini bertanya, siapa di sini yang pernah membenci saudaranya, membenci sesamanya, membenci orang lain? Kemungkinan banyak. Atau pertanyaan lebih ekstrim lagi. Siapa yang saat mendengarkan firman Tuhan ini, firman ini menerangi hatimu. Sebelumnya engkau sebetulnya sedang membenci beberapa orang. Firman Tuhan datang menerangi hati Bapak Ibu sekalian. Ketika hatimu diterangi, engkau sadar ternyata apabila saya tetap hidup membenci orang lain, saya ini adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sepahit-pahitnya seseorang melepaskan pengampunan bagi orang lain, maksudnya adalah kadang-kadang saking begitu rupa bencinya, dia sulit bisa mengampuni.
Itu maksud tadi Petrus berkata sepahit-pahitnya. Tetapi kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita akan menjadi seorang pembunuh manusia. Dan kita sama-sama tahu, kalau dia seorang pembunuh, pasti akan mendapat ganjaran. Dan kita melihat di mana-mana hari ini kalau ada vonis daripada hakim, ketika seseorang terdakwa divonis dan pasalnya semisalnya contoh Undang-Undang Pidana 340. Dan ada kemungkinan dalam beberapa case hakim menjatuhkan vonis hukuman mati. Atau mungkin bisa 20 tahun penjara. Intinya adalah seorang pembunuh ada ganjaran yang berat. Mungkin pahit rasanya untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang pernah nyakitin kita. Tetapi jauh lebih manis upah yang akan kita dapatkan kelak. Apabila kita sebagai orang Kristen hidup tidak mau mengampuni, minta maaf ya, apapun salah yang pernah dibuat orang kepadamu, kita harus mengampuni. Apapun kesalahan yang pernah dibuat sesamamu yang namanya manusia, kita sebagai orang Kristen harus mengampuni. Amin. Amin. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita menjadi seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh akan mendapat ganjaran kecuali dia bertobat, kecuali dia melepaskan pengampunan. Kalau misalnya undang-undang hukum pidana kita di Indonesia, seorang pembunuh manusia mendapat ganjaran hukuman mati, vonis hukuman mati. Apabila presiden bermurah hati, bisa memberikan pengampunan lewat gerasi. Demikian pun sebetulnya kita manusia, akibat dosa, upah dosa adalah maut, hukuman kekal. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kalau sampai hari ini masih hidup dalam kebencian, itu juga dosa. Tetapi apabila kita bertobat, contoh tadi, presiden punya hak memberikan gerasi, pengampunan bagi seorang pembunuh. Bisa terjadi dan pernah terjadi. Seperti misalnya presiden memberikan gerasi kepada terdakwa yang dihukum mati. Semisal case bandar narkoba atau yang lain. Kebijakan kemurahan hati presiden ditinjau dari beberapa unsur. Demikian pun kita sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menghapuskan dosanya sendiri. Manusia membutuhkan juru pengampun, dan juru pengampun sudah datang dalam pribadi manusia. Dialah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Waktu kita datang kepada Tuhan, serahkanlah segala kebencian, amarah, dendam, kepahitan sesuai firman-Nya, agar kita tidak mendapat hukuman kekal, ganjaran
akibat kita membenci. Karena seseorang yang hidup di dalam membenci sesamanya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini bukan penawaran, ini adalah keputusan. Karena keputusan yang menentukan hidup kekal, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengampuni. Karena tidak ada seorang yang pembenci, pendendam, pemelihara kepahitan masuk surga. Mereka akan dikungkun oleh dosa itu. Apakah maksud Pastor Andy berkata bahwa kita masuk surga oleh karena perbuatan baik kita? Bukan itu maksud saya. Tapi saya katakan, apabila seseorang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pasti bisa mengampuni sesamanya. Karena hanya kasih Tuhan Yesus yang bisa membuat saya mengampuni orang lain. Jadi kalau orang itu sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, dia punya jaminan hidup kekal, dan dia akan mempunyai tanda hidup baru. Dia pasti mengasihi, dan dia pasti bisa mengampuni sesamanya, termasuk orang yang pernah berbuat jahat pada dia. Karena mengasihi bukan cuma sekedar di mulut, tapi mengasihi harus disertai dengan tindakan nyata. Amin. Amin. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini ajaran Injil. Hidup itu berkorban, pelayanan itu memberi, kasih itu mengampuni. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Bapa? Atau bagaimanakah bisa dikatakan dia hidup dalam kasih? Atau bagaimanakah, apa betul ada Tuhan dalam hidupnya? Apa betul Tuhan ada di dalam dirinya? Ini pertanyaan buat kita masing-masing. Mengucapkan kata kasih itu jauh lebih mudah daripada menghidupi kasih itu sesungguhnya. Tetapi kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepada kita. Karena kasih, mengasihi sesama itu tanda hidup baru. Dan orang Kristen yang mengasihi itu tandanya dia sudah keluar dari maut dan hidup baru bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kita tetap bisa menjadi Kristen yang bersinar kalau kita tidak hidup dipimpin oleh Tuhan? Kita masih dipimpin oleh kedagingan kita. Kita masih dipimpin oleh ego kita. Bagaimana kita bisa menjadi saudara-saudara seiman, saudara-saudara sebangsa setanah air yang baik, menghormati, mengasihi, kalau kita masih menyimpan kejahatan, kita masih mau menjadi orang jahat. Saat kita membenci orang lain, kita memutuskan jembatan kasih untuk mewartakan tentang Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-18. Anak-anakku, kata firman Tuhan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Jikalau Tuhan sudah datang dalam engkau, maka engkau akan benar-benar merdeka, engkau akan hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan sanggup menyatakan di dalam segala perbuatannya. Renungan ini kiranya menjadi berkat dan terang di hati seluruh pemirsa sekalian.
Ketika terang itu datang, maka kegelapan otomatis akan pergi. Kegelapan itu termasuk rasa bencimu kepada orang lain. Memang banyak alasan kita luka, kita marah, kita jengkel, kita kesel, kita geram. Tetapi hari ini firman Tuhan datang menerangi hati kita. Bahwa kita sebagai orang Kristen sudah berpindah dari maut kepada hidup yang baru. Maka kita harus mengasihi sesama, membantu orang miskin, memberkati mereka yang susah, mendoakan jiwa-jiwa supaya mereka boleh bangkit. Dan kalau mereka hidup belum dalam Kristus, mari kita mendoakan dia, kiranya kasih Kristus boleh dia alami sehingga dia juga dapat hidup baru sebagaimana kita yang tadinya juga hidup dalam kegelapan, hidup dalam kebencian, tetapi hari ini oleh karena kasih Tuhan Yesus kita sudah diterangi, kita sudah berpindah dari dalam maut keluar. Eklesia menjadi terang. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Bersyukur ada ribuan pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini dan dipulihkan dan menerima firman-Mu dan hidup baru dan mau melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Sebutkan nama masing-masing dalam hati orang-orang yang pernah melukai-Mu dan Engkau mau mengampuni saat ini. Dalam nama Yesus, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Jika engkau membuka hati datang kepada Tuhan. Mungkin kau sedang merasa tubuhmu bergetar saat ini karena begitu rupa kebencian dan akar pahit dalam hidupmu. Tapi saat ini saya percaya kasih-Nya melembutkan setiap hati yang pahit, hati yang keras. Kasih-Nya menjamah engkau. Kasih-Nya menjamah engkau. Kasih-Nya menjamah engkau. Kasih-Nya menjamah engkau. Kasih-Nya membawa pemulihan. Kasih-Nya menguatkan engkau untuk melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya Bapa di surga mengampuni segala kesalahanmu. Itu adalah salah satu kebenaran juga dari doa Bapa kami. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap pertobatan. Engkau melihat setiap hati yang hancur. Engkau melihat setiap hati yang terbuka saat ini, Tuhan Yesus. Setiap hati dipenuhi oleh hadirat kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, ada pemulihan yang ajaib saat ini. Dan jiwa-jiwa ini diubahkan, dibenarkan. Kalau sebelumnya sebagian di antara mereka ada yang masih hidup dalam kebencian, akar pahit, dendam, dengki, iri, amarah. Hari ini firman Tuhan mengubahkan setiap kita. Amin. Firman Tuhan memberikan hidup yang baru. Amin. Hati yang baru. Amin. Sehingga kita bukan hanya sekedar bisa mengampuni sesama kita. Kita akan hidup dalam kasih dan perbuatan yang nyata mengasihi sesama ciptaan Tuhan, sesama manusia. Karena ini adalah satu tanda hidup yang baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oleh karena kasih-Mu saat ini kami boleh menerima hidup yang baru, melepaskan pengampunan, dan firman-Mu sudah menerangi setiap hati kami. Dan kami percaya di dalam firman-Mu menyembuhkan setiap jiwa, tubuh, pikiran, darah kami, organ-organ tubuh kami. Mengalir kesembuhan, mengalir kuasa Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami terima, kami yakin Tuhan melawat, memberkati, mengampuni, mengurapi, menyembuhkan setiap kami. In Jesus' name.
Kami yakin firman-Mu berkuasa. Amin. Pemulihan terjadi dalam hidup kita semuanya. In Jesus name. Amin. Amin. Terima kasih Bapakku yang baik, bersyukur buat firman Tuhan dan lawatan-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Hidup kami ini adalah milik-Mu. Pelayanan Kau percayakan adalah milik-Mu. Terus Tuhan, kami hidup dalam ketaatan, tunduk pada firman-Mu. Bimbing, pimpin kami ya Tuhan, untuk sisa umur yang Tuhan masih percayakan kami di muka bumi ini. Kami adalah anak-anak-Mu yang hidup saling mengasihi. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. In Jesus name. Amin. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Masuklah hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom semuanya. Dadah, kiss bye. Door. Shalom, close.